Tentang perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola atau The Coca-Cola Company merupakan salah satu perusahaan multinasional minuman terbesar di dunia. The Coca-Cola Company memiliki kepentingan dalam pembuatan, penjualan, eceran, dan pemasaran konsentrat serta sirup minuman non-alkohol dan minuman beralkohol. Minuman Coca-Cola ini dicetuskan oleh Dr. John S. Pemberton, seorang ahli farmasi dan ahli minuman dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Ia meramu minuman sedemikian rupa dan dijual. The Coca-Cola Company sendiri didirikan tahun 1892 oleh Asa G. Chandler-Dudley, Atlanta, yang juga mempatenkan merek dagang Coca-Cola. Coca-Cola Company tidak hanya terdiri dari produk Coca-Cola saja, tetapi banyak sekali produk di dalam Coca-Cola Company. Antara lain Sprite, Coca-Cola, Fanta, Fresti, Minute Maid Pulpy, Nutribus, dan juga Ades. Ruang lingkup bisnis perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola Company adalah perusahaan yang telah berhasil menjadi global dalam dua hal, yaitu dalam hal visi dan skala operasi, yang dikelola berdasarkan penguasaan pasar lokal. Daerah operasinya meliputi kurang lebih 200 negara dan mengendalikan 47% pangsa pasar soft drink yang dikonsumsi seluruh dunia dengan angka konsumsi sebesar 1,06 juta per hari di seluruh dunia. Coca-Cola adalah contoh merek yang sangat dominan di dunia. Dan Coca-Cola Company sendiri sudah dan masih memanage minuman soda pop di wilayah Indonesia dan Filipina dengan selera lokal. Tentunya Coca-Cola memiliki bisnis model atau modal bisnis. Jadi model bisnis dari Coca-Cola ini adalah concentrated business and finished products yang bergerak di produksi minuman. Jadi The Coca-Cola Company memperoleh pendapatan di industri terkonsentrasi dengan menjual konsentrat dan sirup ke mitra pembotolan resmi. Selanjutnya ada SWOT analysis dari Coca-Cola Company ini. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity, peluang, dan juga threat yaitu ancaman. Jadi kalau strength dan weakness itu berasal dari internal, sedangkan opportunity dan threat itu berasal dari eksternal. Terdapat beberapa strength yang dimiliki Coca-Cola. Pertama, identitas merek yang kuat. Coca-Cola adalah merek yang sangat populer. Kedua, penilaian merek yang tinggi. Coca-Cola tidak diragukan lagi merupakan salah satu merek paling terkenal dengan nilai merek yang tinggi. Yang ketiga, jangkauan global yang diperluas. Produk ini dijual di lebih dari 200 negara dengan 1,9 miliar produk per hari. Asosiasi merek dan loyalitas pelanggan terbesar. Coca-Cola memiliki penggemar yang sangat banyak dibandingkan dengan nama minuman lain di industrinya. Selanjutnya, pangsa pasar yang dominan. Coke, Sprite, Diet Coke, Fanta, Limca, dan Mazza adalah pendorong pertumbuhan tinggi untuk Coca-Cola. Selanjutnya, sistem distribusi yang tak tertandingi. Coca-Cola memiliki jaringan distribusi yang paling efisien dan terluas di dunia. Dan yang terakhir, akuisisi dan juga reposisi portofolio. Coca-Cola memiliki daftar panjang akuisisi strategis dan telah mereposisi jumlah merek globalnya dari 400 menjadi 200 merek. Terdapat beberapa weakness dari Coca-Cola. Pertama, persaingan agresif dengan kompetitor terkuatnya yaitu Pepsi. Kedua, masalah kesehatan. Minuman berkarbonasi dapat menghasilkan 2 masalah kesehatan yaitu obesitas dan juga diabetes. Yang ketiga, diversifikasi produk. Coca-Cola memiliki diversifikasi produk yang masih rendah. Yang keempat, tuntutan hukum. Coca-Cola menghadapi gugatan pelanggaran paten karena menggunakan dispenser yang dapat mengenali pengguna. Yang selanjutnya, kemasan yang merusak lingkungan. Coca-Cola dinobatkan sebagai salah satu dari 4 merek yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global dan emisi karbon. Selanjutnya, ketergantungan produksi. Operasi Coca-Cola sangat bergantung pada keahlian teknologi pihak ketiga. Dan yang terakhir, pengurangan produk. Karena adanya keputusan menghentikan beberapa produk yang paling populer. Opportunity Coca-Cola. Yang pertama, memperkenalkan produk baru dan mendiversifikasi segmennya. Coca-Cola memiliki kesempatan untuk memperkenalkan penawaran baru. Yang kedua, meningkatkan kehadiran di negara berkembang yang memiliki konsumsi tinggi untuk minuman dingin. Selanjutnya, membawa sistem rantai pasokan yang canggih karena Coca-Cola sepenuhnya bergantung pada logistik dan rantai pasokan. Kemudian, air minum dalam kemasan. Coca-Cola memiliki beberapa merek air minum dalam kemasan. Selanjutnya, memperluas melalui akuisisi karena pertumbuhan Coca-Cola didorong oleh beberapa akuisisi. Dan yang terakhir, Coca-Cola memperkenalkan tantangan TikTok yang menjadi tren masa kini. Kemudian ada threat yang dimiliki oleh Coca-Cola. Yang pertama, kontroversi penggunaan air. Coca-Cola telah menghadapi banyak kritik atas masalah pengelolaan airnya. Yang kedua, tuntutan polusi. Coca-Cola digugat oleh kelompok lingkungan. Yang ketiga, persaingan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan lain. Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi karena adanya krisis global, meningkatnya kesadaran kesehatan dalam masyarakat, dan yang terakhir, kemungkinan kontaminasi produk yang beragam. Selanjutnya ada penjelasan bisnis model canvas atau modeling requirement dari Coca-Cola. Modeling requirement sendiri terdapat beberapa hal. Yang pertama, revenue model, business segmentation, value proposition, channels, partnership, target audience, key activities, resources, dan juga companies management.
Untuk segmen bisnis sendiri, Coca-Cola beroperasi di 4 wilayah geografis dan 2 wilayah non-geografis. Untuk revenue model, penjualan Coca-Cola itu biasanya terkait dengan penjualan minuman, contohnya minuman bersoda, jus, minuman susu, minuman nabati, serta minuman energi. Lanjut ada key activities, jadi beberapa kegiatan Coca-Cola ini antara lain ada pembotolan, pembuatan dan pasokan sirup, pemasaran, distribusi dalam jumlah besar, produk fisik, manufaktur. Dan ada channels, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan Coca-Cola yang dapat didistribusikan produknya, contohnya ke restoran, mesin penjual, toko, supermarket, situs web, media sosial, televisi, dan juga snapshot. Selanjutnya ada value proposition. Bagi Coca-Cola, pelanggan adalah pemasok energi mereka. Nilai yang didapat itu dimulai dengan produk mereka sendiri. Oleh karena itu, lebih banyak keragaman merek, harga, kemasan, dan aksesibilitas yang dapat dicapai. Selanjutnya ada target audience. Coca-Cola sendiri tidak memiliki target audience yang khusus, namun biasanya yang menjangkau produk-produk ini berusia 12-23 tahun. Selanjutnya ada resources. Ada 3 resources. Yang pertama ada keuangan untuk menginvestasikan miliaran dolar di bidang-bidang penting. Selanjutnya ada dana investasi untuk membangun merek, infrastruktur, dan kemitraan. Dan sumber daya yang tak berwujud, contohnya penguasaan teknologi dan juga reputasi Coca-Cola. Kemudian ada partnership. Jadi Coca-Cola sendiri memiliki hubungan dengan beberapa lembaga, contohnya Badan Pembangunan Internasional, Amerika Serikat, Forum Ekonomi Dunia, World Wide Fund, Palang Merah Amerika, dan juga Olimpiade khusus. Dan yang terakhir ada companies management. Jadi Coca-Cola mengikuti strategi bisnis di mana awalnya berinvestasi dalam operasi mitra pembotolan yang menjual produk akhir botol melalui lengan operasinya. Kemudian Coca-Cola juga bisa dianalisis menggunakan 5-parter analysis yang terdiri dari 5 komponen, yaitu threat of new entrants, threat of substitutes, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, dan juga rivalry among existing competitors. Yang pertama ada bargaining power of suppliers. Daya tawar pemasok Coca-Cola bisa dikatakan masih cenderung lemah. Hal ini terjadi karena jumlah pemasok yang tinggi dan biaya peralihan untuk Coca-Cola yang rendah. Sementara Coca-Cola dapat dengan mudah berpindah dari satu pemasok ke pemasok lain. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pemasok. Selanjutnya ada bargaining power of buyers. Jadi daya tawar pelanggan individu Coca-Cola itu masih cenderung rendah. Pelanggan individu umumnya membeli dalam jumlah kecil. Namun tingkat diferensiasi antara pesaingnya dan juga Coca-Cola juga rendah karena persamaan rasa yang mereka miliki. Pelanggan Coca-Cola juga tidak sensitif terhadap harga. Dan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa daya tawar pelanggan Coca-Cola masih lemah. Selanjutnya ada threat of new entrants. Dalam industri minuman ada beberapa faktor yang membuat merek baru enggan masuk. Salah satunya adalah besarnya investasi dari operasi hingga proses pemasaran. Untuk tingkat loyalitas pelanggan industri ini dapat dikatakan bersifat moderat. Jadi pendatang baru dapat bersaing dengan merek yang di bawah tingkat Coca-Cola. Selanjutnya ada threat of substitutes. Jadi substitusi utama dari produk Coca-Cola adalah minuman yang dibuat dari Pepsi, jus buah, serta minuman panas atau dingin lainnya. Jumlah produksi substitusi Coca-Cola ini cukup tinggi dan berkualitas. Jadi berdasarkan faktor ini, ancaman dari pengganti itu kuat. Dan yang terakhir ada rivalry among existing competitors. Ada 2 perusahaan utama dalam industri soda yang cukup kuat, yaitu Coca-Cola dan juga Pepsi. Rivalitas antara 2 perusahaan ini memang sangat ketat. Ada beberapa perusahaan yang lebih kecil, namun mereka tidak menimbulkan ancaman kompetitif yang besar. Lalu bagaimana sih produk Coca-Cola itu dihasilkan? Jadi saya akan menjelaskan mengenai supply chain dari Coca-Cola. Pertama kali itu berasal dari manufacturing produk yang melibatkan first tier suppliers dan juga second tier suppliers. Prosesnya itu untuk first tier suppliers ada flavoring, water supplies, carbon dioxide supplies, glass factory, dan juga aluminum factory. Yang akan berlanjut ke second tier suppliers yaitu co-concentrate platform syrup dan juga packaging. Selanjutnya ada warehouse. Jadi warehouse itu tempat di mana produk-produk yang telah dihasilkan itu disimpan dan kemudian melanjutkan ke proses yang ketiga, yaitu distribusi. Proses distribusi itu juga melibatkan 2, yaitu first tier customers dan juga second tier customers. Untuk first tier customers sendiri itu berkaitan dengan supermarket, convenience store, dan juga lain-lain, atau bisa disebut suppliers, dan juga bisa melalui vending machine yang sering kita temukan. Dan untuk second tier customers adalah customer itu sendiri. Coca-Cola tentunya membutuhkan strategi agar mampu bersaing.
ada beberapa strategi. Yang pertama, memberikan variasi terhadap produk, mengamati pasar dan perkembangan pesaing, mengikuti tren dan perubahan seiring perkembangan zaman, membuat promosi yang baik untuk pengenalan produk, selalu mengevaluasi kekurangan produk dan sistem perusahaan agar bisa memperbaikinya.